Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Udah lama gak sih Nih gak cerita-cerita kasus kriminal? Oke, hari ini Nih mau balik ceritain kasus kriminal nih, di mana seorang istri pendeta bunuh diri dengan cara yang tragis. Tapi apa benar dia bunuh diri? Atau ada seorang yang berniat membunuhnya? Yuk langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, cerita hari ini mengenai Amy Alwin. Dia adalah seorang wanita berusia 43 tahun yang tinggal di Minnesota. Suaminya, Stephen Alwin, bekerja sebagai spesialis IT dan dia juga seorang pengkhotbah yang dihormati di gereja lokalnya, United Church of God. Amy memiliki bisnis pelatihan anjing yang sukses yang berlokasi di rumah mereka di Cottage Grove. Amy dan Stephen bertemu di perguruan tinggi agama dan telah menikah selama 20 tahun. Mereka juga membesarkan putra mereka yang berumur 9 tahun. Nah, Stephen Alwin ini adalah orang yang akan dicari ketika orang-orang membutuhkannya. Jadi, salah satu perannya di gereja adalah memberikan nasihat kepada pasangan yang sudah menikah. Dalam ajaran agamanya jelas disebutkan bahwa perceraian bukanlah pilihan. Jadi, dia membimbing jemaat di jalan yang benar. Dan Amy sendiri digambarkan sebagai wanita ceria yang membawa kegembiraan tanpa batas kepada orang-orang dan akan melakukan apa saja untuk mendukung keluarganya, kliennya, dan juga gerejanya. Nah, jadi ketika suatu hari polisi muncul di rumahnya, Amy pun kaget. Nah, kenapa sih kok kaget? Oke, jadi pada Februari 2016, FBI menemukan sesuatu yang sedikit mengganjal ya. Jadi, agen mereka tuh baru saja menutup operasi Murder for Hire. Jadi, operasi palsu gitu loh, yang disebut Basal Mafia di Dark Web. Dan Dark Web ini adalah jaringan online yang sering digunakan untuk kegiatan kriminal. Kalian pasti sering deh dengar istilah Dark Web ini kan? Nah, saat itu FBI memberitahu Amy bahwa seseorang dengan nama Doug Daigot telah mentransfer uang sejumlah 12.000 US dollar atau setara 180 juta sekarang ini dalam bentuk Bitcoin. Dan uang ini digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Amy dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Orang yang ingin membunuh Amy mengaku sebagai pesaing bisnis pelatihan anjing Amy dan mereka mengatakan Amy menghancurkan keluarganya dengan berselingkuh dengan suaminya dan mencuri klien dari bisnisnya. Tapi itu semua ternyata bohong. Amy tidak pernah selingkuh dan ternyata bisnis pembunuh bayaran Basal Mafia itu juga palsu. Jadi intinya si pelaku ditipu di dark web. Tapi ancaman yang dirasakan Amy itu nyata. Apalagi setelah dia menemukan bahwa seseorang telah mencoba menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Akhirnya, Amy memasang alarm keamanan dan membeli senjata untuk perlindungan dirinya. Dia tahu dia dan orang-orang yang dicintainya berada dalam bahaya. Jadi, dia juga memasang alarm di rumahnya di Minnesota yang dia tinggali bersama suaminya. Dan mereka bahkan pergi membeli senapan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika Amy baru saja merasa aman, tiba-tiba email anonim mulai dikirim ke Amy. Mereka mengatakan bahwa Amy harus bunuh diri atau sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarganya. Dan salah satu isi emailnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara agar kamu dapat menyelamatkan keluargamu. Bunuh diri. Jika kamu tidak melakukannya, maka perlahan-lahan kamu akan melihat hal-hal diambil darimu dan setiap kali kamu tuh akan tahu bahwa kamu dapat menghentikan hal tersebut. Demikian ancaman yang diterima Amy lewat email anonim tersebut. Dan sampainya dari kejadian kronologinya sebagai berikut. Sekitar pukul 7 malam pada 13 November 2016, Stephen, suami Amy membuat panggilan 911 dari rumahnya. Stephen mengatakan dia dan putranya telah kembali ke rumah dan menemukan Amy di lantai kamar tidur dalam genangan darah. Amy meninggal dengan luka tembak di sisi kanan kepalanya. Dalam panggilan 911 itu, Stephen mengatakan bahwa dia menduga istrinya menembak dirinya sendiri karena ada darah di mana-mana. Stephen juga mengatakan kepada polisi bahwa sebelumnya hari itu Amy tidak enak badan sehingga dia menitipkan putra mereka di rumah orang tua Amy agar Amy bisa istirahat. Sementara Stephen bekerja di lantai bawah di ruang bawah tanah. Stephen telah menemukan tubuh Amy setelah menjemput putranya dan mampir sebentar untuk makan malam dalam perjalanan pulangnya. Nah, sebenarnya petugas sudah curiga ketika sampai di TKP. Karena TKP terlihat seperti sudah disetting. Senjata itu berada di dekat tangan kiri Amy tetapi Amy tidak kidal dan tampak juga seolah-olah tubuhnya telah dipindahkan dan seseorang telah berusaha membersihkan bekas darahnya. Cairan lumino mengungkapkan adanya jejak kaki berdarah di dalam rumah. Tim investigasi menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan.
Tapi siapa pelakunya? Apakah ini adalah orang yang sama yang mencoba menyewa pembunuh bayaran? Nah, sekarang kita akan masuk ke proses investigasi. Selama proses investigasi, Stephen dan putranya pindah dengan orang tua Amy. Dan pada komputer dan ponsel Stephen, mereka mengungkapkan sesuatu yang sangat aneh, yaitu alamat Bitcoin milik Stephen cocok dengan alamat yang ditemukan FBI ketika mereka menutup operasi Besa Mafia. Artinya apa? Artinya, Stephen adalah orang yang meminta pembunuhan kepada istrinya. Mereka kemudian menemukan juga bahwa di bawah alias Doc Daygott-nya, dia berusaha membeli obat anti mual yang bernama Scopolamine yang dapat membuat orang tidak fokus dan patuh. Ini juga dijuluki obat iblis karena kemampuannya untuk menghapus ingatan. Hasil otopsi menunjukkan Amy mendapatkan 40 kali dosis dalam sistemnya. Dia tidak diresepkan dan jumlah besar itu akan membuatnya tidak berdaya. Jadi kelihatannya ketika rencana Stephen untuk mempekerjakan pembunuh bayaran gagal, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan itu sendiri. Stephen meminumkan obat tadi ke istrinya untuk membuat Stephen lebih mudah menembak kepala Amy. Tapi apa sih motifnya? Stephen ini kan pemuka agama di sana. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke motifnya. Penyelidik menemukan bahwa Stephen bukanlah pengikut agama yang taat. Stephen adalah anggota situs kencan Ashley Madison yang dirancang untuk orang-orang yang sudah menikah yang sedang mencari hiburan. Dan ketika dia mengkhotbah pasangan di gereja tentang pentingnya pernikahan, dia mengkhianati istrinya dengan setidaknya 3 wanita lain. Stephen diketahui lelah dengan istrinya, tetapi berdasarkan agamanya mereka tidak diizinkan bercerai, jadi pembunuhanlah yang jadi jalan keluarnya. Ketika ditanya, Stephen mengatakan dia tidak tahu apa-apa mengenai dark web, tetapi itu jelas bohong, karena dia telah mengakses dark web dari rumah di waktu yang sama Doc Daygott tadi mulai mencari seseorang untuk membunuh Amy. Sebulan setelah pembunuhan Amy, Stephen ditangkap dan dituntut. Dan persidangan, jaksa memberitahu juri bahwa Stephen telah membius Amy dengan obat mual, sebelum akhirnya menembak dia di telinga kanan dan menyeret tubuhnya dari lorong ke kamar tidur untuk ditemukan. Namun, pihak pembela mengatakan tidak ada bukti fisik untuk menghubungkan Stephen dengan pembunuhan itu. Mereka bersikeras Stephen tidak akan punya cukup waktu karena dia menjemput putranya pada pukul 17.30 dan seorang tetangga juga mengatakan mereka melihat Amy masih hidup pada waktu tersebut. Tetapi rekaman kamera keamanan rumah menunjukkan hanya Stephen yang masuk dan keluar dari bangunan tersebut. Dan akhirnya, hakim memvonis Stephen bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama. Stephen diberikan hukuman penjara seumur hidup dan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, itu dia tadi mengenai kasus Amy Allwyn dan juga Stephen Allwyn. Menurut aku tragis banget ya. Amy itu menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya dalam ketakutan karena dia tahu ada seseorang di luar sana yang ingin membunuhnya. Tapi Amy tuh nggak tahu kalau ancamannya justru ada di sampingnya selama ini, Stephen suaminya sendiri. Oke, gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Share juga ya pendapat kalian di bawah di kolom komentar. Dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget ya DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Jangan lupa ya kalian subscribe, share, like, komen. Ya, template-nya semuanya. Oke, dadah, thank you. Bye.